Halo, selamat datang di kelas menulis artikel, esai, dan opini. It will not best that we should all think alike. It is difference of opinion that makes horse races. Ya, jadi apa aja tips menulis esai? Understand the task that has been assigned. Use your dictionary to help you. Reprise the test to make sure you understand the requirement. Jadi ketahui betul tugas apa yang diberikan kepada kita. Gunakan kamus untuk membantu kita memahaminya. Terus parafrase, frasekan ulang tugas itu untuk meyakinkan kita tahu betul apa syarat-syaratnya. Write a draft of your ideas. Jadi kita tulis draft ide-ide kita. Do not skip this step of writing process. Jangan lewati. Jangan skip ya. You can use different diagram to help you think on paper. Kita bisa bikin diagram-diagram yang berbeda untuk bikin tulisan kita. Terus jangan tulis esai 2 kali. Produce text with appropriate to the task, reader, and purpose. Jadi produksi tes yang layak bagi tugas si pembaca dan tujuannya. You will be required to write to a teen magazine or school newspaper. Use as appropriate example. Jadi kalau tulisan itu untuk anak-anak, untuk remaja, sesuaikan ya. Terus usahakan jangan menggunakan bahasa yang informal. This should be a 4-paragraph essay. Contoh ya, introduction berisi dari opini, statement, kemudian bodinya berisi paragraf-paragraf yang mensupport, pendukung, dan contoh-contohnya. Kemudian konklusinya itu kita restate opinion. Jadi kita menyatakan ulang opini kita. Nih, introduction, pembukaannya, state your opinion right in the beginning. Jadi opini kita itu kita tulis langsung di awal atau pembukaan. Itu bisa berupa argumen atau menantang sesuatu. Use word from the assignment to make sure you answering the question. Gunakan kata-kata di tugasnya atau misalnya itu lomba ya. Di flyernya itu ada kata-kata keyword apa aja. Gunakan untuk meyakinkan bahwa kita menjawab pertanyaan. Kemudian paragraf-paragrafnya, each piece of supporting evidence should be presented in separate paragraph. Jadi pendukung paragraf-paragraf itu bisa kita jadikan dalam paragraf-paragraf yang terpisah. Always write in paragraph to organize your ideas. Jadi ada main point, ada elaborasi, ada example-nya ya untuk dia terorganisir dengan baik. Kemudian ketika kita men-state opini kita itu jangan explain ya, tapi berikan contoh baru kita jelaskan, jangan langsung jelaskan. Don't presume your reader knows what you are talking about. Be clear and precise. Jangan asumsi bahwa pembaca itu otomatis tahu apa yang kita pikirkan. Mereka kan bukan senayang. Jadi kita harus clear, harus precise, harus jelas, harus runtut, terus konsisten ya. Jadi awalnya gini, kemudian begini. On the one hand, di sisi ini begini. On the other hand, di sisi lain begini, gitu ya. Kemudian gunakan contoh, ada ilustrasi, ada cerita personal yang dia mempersuasif. Terus contoh-contoh itu membantu untuk menerangkan dan membawa isu-isu yang kompleks. Kemudian make a specific recommendation. Jadi ada rekomendasi spesifik yang kita berikan. Jadi ini adalah bagian dari opini. Nah, nyatakan opini kita dan bagaimana untuk memperbaiki sesuatu lebih baik. Nah, terus contoh dari opini ya, kita mungkin akan bagikan di pertemuan berikutnya.